Jadi pada episode Saturn News kali ini bakal banyak banget informasi yang menarik. Karena di minggu lalu itu banyak juga produk yang benar-benar racun-racun parah yang diluncurkan sama brand-brandnya. Dan kalian jangan sampai ketinggalan karena ini benar-benar menarik banget. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama, tanggal 7 September kemarin, Apple meluncurkan jajaran iPhone terbarunya, yaitu jajaran iPhone 14. Highlight-nya otomatis itu di versi Pro dan Pro Max-nya, karena mereka yang membawa chip baru juga, A16 Bionic, begitu juga desain notch baru dengan nama Dynamic Island. Yang menurut gua ternyata cukup menarik di situ interpretasinya ya, penerapannya itu benar-benar interaktif, yang padahal tujuannya cuma buat ngilangin pinhole kameranya aja, cuman dibuat masuk ke user experience yang membuatnya jadi lebih interaktif. Cukup menarik buat dicoba. Sama untuk yang jajaran Pro ini, mereka juga bawa pembaruan yang mungkin cukup menarik buat kita kaum-kaum produksi. Karena kamera utamanya sekarang 48 megapiksel. Yang ada beberapa artikel atau judul-judul bilang menantang mirrorless, walaupun nggak mungkin gitu ya menantang mirrorless. Tapi ya tetap menarik karena akhirnya Apple mengimplementasikan sensor dengan resolusi tinggi. Walaupun ya resolusi tinggi di sensor kecil biasanya akan berdampak pada noise yang buruk. Tapi kita lihat penerapan Apple karena mereka punya computational photography yang menurut gue paling bagus di antara brand-brand HP lainnya gitu ya. Jadi tetap menarik buat kita coba. Dan sekarang untuk videonya dia di mode cinematic mode itu udah bisa digunakan di mode 4K 30p, 4K 30 frame per second. Jadi mungkin bisa lebih kepake. Jujur gue pribadi sih belum begitu tertarik ya dengan iPhone 14 ini. Memang lumayan menggoda, tapi nggak yang gimana-gimana, nggak hype banget juga. Tapi di situ kita bisa lihat perkembangan chipnya mungkin yang membuat dia mendukung processing real-time cinematic mode di 4K 30p. Jadi tetap sesuatu yang harus di-appreciate. Walaupun gue tidak tahu apakah gue beli atau enggak, tapi kayaknya enggak, karena gue belum tertarik. Selanjutnya setelah Apple, Fujifilm juga meluncurkan kamera baru di tanggal 8 September kemarin, yaitu adalah Fujifilm X-H2. Jadi kamera ini bentuknya mirip dengan X-H2S, cuman dengan price point yang lebih terjangkau di 1999 US dollar. Kalau X-H2S kan 2.500 ya, ini 2.000 US dollar. Tapi dengan sensor 40 megapiksel dan kemampuan record video hingga 8K. Dan pastinya tetap membawa pilihan format video yang luar biasa gitu kan. Kita punya pilihan H264, H265 hingga ProRes. Yang ProResnya juga komplit, ada 3, ProRes LT, ProRes 422, dan ProRes HQ. Jadi kamera yang benar-benar luar biasa. Kita udah ada unboxingnya dari pertama launching. Silahkan kalian cek videonya kalau kepo untuk impresi utamanya atau impresi pertamanya. Dan video ini di-shoot pakai X-H2 tersebut di resolusi 8K. Jadi mungkin kita punch in. Nah, gimana ketajamannya? Harusnya tetap terjaga walaupun di zoom lumayan jauh karena ini 8K, guys. Selanjutnya, selain Fujifilm, Hasselblad juga meluncurkan kamera baru dengan nama X2D100C. Kamera medium format seharga 8.200 US dollar. Kalau yang tadi kita bahas harganya 2.000 US dollar, ini 8.200 US dollar. Ya walaupun ini Hasselblad dan medium format, jadi entah apa yang harus dikomplain, cuma ya harganya memang segitulah. Dengan resolusi sensor medium formatnya ini sampai 100 megapiksel. Kamera yang sama sekali nggak pernah masuk ke dalam pertimbangan gua, karena tadi kayak yang kalian lihat gue bahas harganya yang memang bikin ungap gitu kan. Tapi ngelihat bentuk dan user experience dari video-video yang udah bahas atau dari video promosionalnya, kayaknya ini kamera yang bakal menginspire banget penggunanya atau fotografernya untuk semakin mengambil gambar yang bagus-bagus. Karena kameranya aja dioperasiin tuh kayak nikmat banget gitu kayaknya ya. Walaupun gue belum nyobain jadi nggak bisa ngomong banyak. Cuman yang gue lihat experience yang diberikan itu mantep banget dan bisa menginspire fotografernya sendiri. Dan ya itu sedikit info kalau Hasselblad juga ngeluarin kamera baru. Selanjutnya ini ada Sony yang juga nggak mau ketinggalan. Dia meluncurkan kamera baru juga, yaitu kamera sinema dengan nama FR7.
dengan konsep yang sangat-sangat unik. Jadi dia kamera full frame, kamera sinema full frame yang udah terintegrasi dengan motor pan and tilt. Gue harus jujur kalau gue nggak begitu excited dengan penerapannya. Beberapa penggunaannya yang didemoin itu dirasa bisa pakai kamera biasa aja dengan pan and tilt head biasa. Atau beberapa bahkan dari yang didemoin itu menurut gue lebih masuk akal kalau pakai gimbal. Tapi emang pastinya integrasi aplikasi dengan kameranya langsung dan aplikasi yang didevelop oleh Sony harusnya jadi kelebihan tersendiri. Cuman ya balik lagi, gue nggak begitu excited dan memang yang gue lihat kamera ini tidak menciptakan tren yang besar di social media. Jadi ya dia agak di bawah ekspektasi gue dari teasernya kemarin. Lanjut lagi, masih peluncuran kamera juga. Jadi Insta360 juga kemarin ngeluarin kamera 360 baru dengan nama Insta360 X3. Jadi menarik ya, kalau yang sebelumnya tuh One X, One X2, sekarang One-nya dihilangin, disimplify dengan nama Insta360 X3. Kamera 360 terbaru dengan layar touchscreen besar yang pastinya bakal berguna banget buat dipakai. Sebelumnya kita juga pakai yang identik ya, punyanya Ricoh. Gue nggak tahu gue nunjuk apa karena barangnya udah balik juga gitu ya. Cuman di situ penggunanya lebih ke buat bisnis profesional. Dan di sini Insta360 menerapkan hal yang mirip tapi untuk penggunaan action cam gitu ya, buat seru-seruan. Bodinya sendiri juga langsung waterproof dan baterainya lebih besar dari pendahulunya. Menarik banget buat dicoba, apalagi kemarin udah bahas yang 1 inch juga. Kalau kalian belum nonton ya Insta360 yang versi 1 inch kamera 360-nya itu reviewnya seru banget. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau kalian belum nonton, tonton. Abis video ini selesai tapi. Terakhir, Samyang itu bakal meluncurkan lini lensa sinema full frame dengan autofocus. Lensa sinema untuk Sony E-mount. Ini adalah hal yang masih sangat asing, sebuah lensa sinema udah diterapkan dengan autofocus. Walaupun Canon sebenarnya ada sih, kita pernah coba juga salah satu lensa sinemanya yang udah ada autofocus, tapi nggak banyak juga. So ini masih terbilang langkah yang cukup unik juga dari Samyang. Tapi bukan langkah yang buruk menurut gua. Karena kalau kita lihat cukup masuk akal. Karena kebanyakan kamera sinema sekarang juga udah support autofocus. Gitu. Apalagi dari Canon, dari Sony. Mereka kamera sinemanya udah support autofocus. Yang lensa-lensa dengan autofocus atau lensa sinema dengan autofocus pastinya bisa jadi nilai jual tersendiri. Dan ya, segitu aja sih informasinya. Oh ya, lensanya sendiri belum keluar semua untuk si Samyang ini. Jadi mereka berencana untuk mengeluarkan bertahap dan kita udah dikasih roadmap-nya juga apa yang bisa kita expecting gitu, urutan keluar dari lensanya tersebut. Dan ya, itu aja paling untuk informasi di Saturn News kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi wawasan tambahan atau ya bisa jadi referensi buat kalian. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.